Halo rekan-rekan semua, jadi sebelum saya memulai video ini, ada baiknya saya buka dengan Pangandalumat. Om Swastiastu. Jadi di video kali ini, saya dan teman saya akan membawakan materi tentang filsafat pendidikan perennialisme. Jadi sebelum itu, izinkan saya dan teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, nama saya Nilo Widya Lestari, bisa dipanggil Widya, dengan nomor NIM 20117 1062. Dan teman saya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Krisa Anandandaswari dengan NIM 20111711053 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan mempresentasikan filsafat pendidikan aliran perennialisme. Nah, kalian pasti pengen tahu kan apa aja sih yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas 7 topik utama, di mana topik pertama itu adalah sejarah dari aliran perennialisme, yang kedua itu ada pengertian, yang ketiga ada prinsip-prinsip, yang keempat ada tokoh-tokoh, yang kelima ada landasan filosofis dari aliran perennialisme, yang keenam ada pandangan aliran perennialisme di dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir itu ada kekurangan dan kelebihan dari aliran perennialisme itu sendiri. Nah, langsung aja kita mulai ke topik pertama. Topik pertama yaitu sejarah aliran perennialisme. Kira-kira ada yang tahu nggak kapan sih, di mana, dan bagaimana sih sejarah aliran perennialisme itu sendiri? Yuk simak video berikut ini untuk mengetahui sejarah dari aliran perennialisme. Nah, jadi sejarah aliran perennialisme itu sendiri yaitu aliran ini telah ada sejak abad ke-20. Aliran ini menjadi suatu reaksi terhadap pendidikan progresivisme. Dan aliran ini sangat menekankan pada suatu perubahan dan sesuatu hal yang baru. Aliran perennialisme lebih menekankan kepada nilai kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini lebih menekankan kepada kebenaran yang absolut, universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini juga bersifat lampau, di mana aliran ini kembali kepada nilai-nilai budaya yang telah ada pada zaman dahulu. Nah, jadi selanjutnya itu ada pengertian aliran perennialisme. Aliran perennialisme merupakan suatu aliran pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Secara bahasa, perennialisme berasal dari kata perennial dan tanpa akhir. Jadi, aliran perennialisme beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan akan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Aliran ini juga berpendapat bahwa pendidikan itu lebih menuju ke masa lampau yang lebih dianggap ideal dan memberikan pengetahuan adanya nilai-nilai kebenaran yang jelas, absolut, dan universal. Dan perennialisme dalam pembelajaran. Nah, ada yang tahu nggak apa aja sih prinsip-prinsip pada aliran perennialisme itu? Nah, sebenarnya pada aliran perennialisme terdapat prinsip utama, yaitu yang pertama, adanya kebenaran yang memiliki sifat universal. Nah, yang kedua itu ada harus melibatkan suatu pencarian atau pemahaman atas kebenaran. Dan yang ketiga itu di dalam suatu kebenaran biasanya ditemukan dalam suatu karya agung. Dan yang terakhir itu adalah mengembangkan beberapa pandangan tokoh perennialisme terhadap pendidikan. Nah, materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dari aliran ini. Jadi, ada yang tahu nggak sih siapa aja sih tokoh-tokoh dari aliran perennialisme? Simak video berikut untuk mengetahui siapa saja tokoh-tokoh aliran perennialisme. Tokoh-tokoh filsafat pendidikan perennialisme yang pertama ada Robert Mianhotis. Ia berpendapat bahwa dalam pendidikan harus menumbuhkan kecerdasan dan harmoni manusia, dan ia juga berpendapat tujuan pendidikan yaitu mengembangkan akal pikir dan mengembangkan daya intelektual, dan harus menekankan pendidikan bersifat universal dan rasional. Tokoh yang kedua yaitu adalah Mortimer J. Adler. Ia berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk rasional dan hakikatnya yang akan sepanjang sejarahnya manusia juga memiliki
kemampuan intelektual yang aktif, yang bisa melakukan berbagai tindakan seperti halnya seni, membaca, melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir. Nah, jadi itulah tokoh-tokoh dari aliran perennialisme. Jadi, materi selanjutnya yaitu adalah landasan filosofis perennialisme. Materi kali ini akan dijelaskan lagi oleh Nanda. Selanjutnya ada landasan filosofis perennialisme. Manusia adalah makhluk yang bersifat rasional karena manusia terlahir dengan fungsi kemanusiaan yang sama. Ontologis, yaitu dasar pemikiran aliran ini. Mereka berpendapat bahwa sistem perkembangan pada manusia memiliki hukum natural yang bersifat tetap dan tidak teratur. Dalam aliran ini juga menjelaskan bahwasannya manusia bersifat rasional karena unggul dalam intelektualnya dengan tidak meninggalkan seni keindahannya. Dan pada hakikatnya, manusia memiliki potensi dasar yaitu kemauan, nafsu, dan pikiran di mana ketiganya harus seimbang dan berjalan agar menjadi manusia yang kritis. Nah, materi selanjutnya itu pandangan perennialisme terhadap pendidikan. Kalian pasti pengen tahu kan, bagaimana sih aliran filsafat ini memandang suatu pendidikan? Nah, materi ini akan dijelaskan oleh teman saya lagi, Junanda. Selanjutnya ada pandangan perennialisme terhadap pendidikan. Aliran ini dibangun atas dasar keyakinan ontologis bahwasannya pengetahuan pendidikan itu sudah ada sejak dahulu. Dengan adanya subjek individu yang sedang mencari ilmu dan bagaimana ia menggunakan ilmu tersebut, dan aliran ini memiliki prinsip dasar dalam mencari kebenaran abadi, di mana kebenaran ini dapat kita peroleh dengan latihan intelektual yang menyebabkan pikiran menjadi teratur. Aliran pendidikan berpendapat bahwa transfer ilmu. Nah, sampailah kita kepada topik terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari aliran perennialisme sendiri. Setiap aliran pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut apa sih kelebihan dan kekurangannya, bisa disimak video berikut yang akan dijelaskan oleh teman saya sendiri yaitu Nanda. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari aliran perennialisme. Kelebihannya yaitu adalah perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Yang kedua ada kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada seni dan sains. Dan kekurangan aliran perennialisme adalah pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Yang kedua ada perennialisme kurang menerima adanya perubahan. Nah, jadi demikianlah materi yang saya dan teman saya paparkan. Semoga materi-materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya dan teman saya memohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja saya dan teman saya lakukan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa. Dadah.